Selamat pagi. Pagi juga Pagi, Bapak. Pak. Selamat pagi, Pak Ini Edi. partisipannya 25. Tinggal 3 lagi ya, 28. Pagi Pak Felix. Di sini kalau menurut daftar peserta sih sampai 70 ya, Pak. Tapi nanti kita lihat aja peserta yang hadir berapa karena mungkin ada yang reschedule gitu, Felix. Pak. Oh gitu. Atau kita kan 28 Pak Felix ya. Kalau lihat di grup ya. Oh ya, Benar untuk nggak? di jumlah di grup 28 sih, Pak, yang Tiga hadir. delapan 28. Iya. Ini udah 25. Kita lanjut atau kita masih nunggu Kita lanjut aja, Pak, karena kalau yang belum masuk grup berarti 3 mungkin orang ya? reschedule, Pak. Oke. Ya udah. Sepakat ya Pak. Ya. Baik Pak. Salam kenal Pak. Saya Edi Suradi. Saya serahkan ke Pak Felix untuk buka Pak. Silakan Pak. Baik, selamat pagi Bapak Ibu. Selamat datang di pembekalan sertifikasi manajemen risiko jenjang kualifikasi 4 batch 65 ya Bapak Ibu. Sebelum kita mulai, ada baik kita on cam terlebih dahulu supaya kelas akan lebih interaktif gitu Bapak Ibu. Bagi yang tidak berhalangan, boleh on kamera terlebih dahulu. Sebagai bukti persesi juga nanti akan saya screenshot. Tapi sebelum kita mulai, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa, saya mulai. Baik, berdoa selesai. Untuk Pak Edi, waktu dan tempat dipersilakan. Sudah saya jadikan co-host ya Pak ya. Terima kasih. Oke, Pak. Terima kasih Pak Felix. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum kita mulai, kira-kira suara saya jelas nggak sama Bapak Ibu? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas Jelas ya? Bapak. Alhamdulillah Jelas. ya. Jelas. Jelas Pak. Baik. Ini saya sebelum minta maaf, sebelah lagi bangun rumah ya. Mudah-mudahan nggak kedengeran nih ketak-ketoknya gitu. Ya udah nggak apa-apa ya. Baik Pak, ini saya share dulu Pak materinya sebelum kita mulai. Sudah kelihatan Pak? Kelihatan, Sudah Pak. kelihatan Bapak. Kelihatan ya? Baik. Nah, belum sebelum kita mulai, ada baiknya kita kenalan dulu ya Pak. Jadi saya juga sama Pak Felix saya baru ngelihat nih Pak Felix nih dari BNU ya. Padahal saya di BNU 4 bulan tuh Pak Felix kemarin. Saya mau kenalin diri saya dulu. Nama saya Edi Suradi ya. Eh, Panggilan saya Edi. Nah, pada kesempatan pagi ini saya diminta oleh Divisi BNU untuk memberikan pendalaman materi mengenai manajemen risiko jenjang kompetensi 4 gitu ya. Nah, sebelum mulai saya ingin memperkenalkan diri dulu ya. Pertama, saya dulu di BNI, saya juga mantan BNI Bapak Ibu, sekarang saya jadi asesor. Nah, di BNI saya masuk tahun 1992. Ada yang udah lahir atau belum lahir? 92, tepatnya tanggal 27 Juli ya, 27 Juli apa namanya? Saya diterima di BNI. Nah, dulu saya diterima di BNI sebagai asisten administrasi di wilayah tahun 92 dulu. Zaman saya itu asisten itu penerimaan administrasi itu ada tiga. Satu untuk customer service, satu untuk teller, satu untuk back office. Dan zaman saya ketika dulu, teller itu nggak ada yang laki-laki. Teller itu perempuan. Dengan standar tertentu, ya. Kalau yang wajahnya cantik, tinggi, semampai, itu pasti ditempatin ke Jakarta Pusat, ya. Karena Jakarta Pusat, BNI Jakarta Pusat tuh
BNI lah gitu ya, karena kan divisi juga direksi juga ada di sana kan gitu ya, di Geraha BNI. Nah, saya diterima tanggal 27 Juli eh, 1992. Pada saat saya dulu learning by doing, ya nggak ada istilahnya ada pelatihan, jadi learning by doing. Saya baca BPP gitu kan, kemudian ya teruslah ya. Nah, tapi yang menjadi untungnya saya, nah saya melihat ada suatu unit yaitu unit administrasi dalam dan luar negeri. Ketika itu saya ditempatin di Plaza Indonesia, Bapak Ibu, cabang termahal ya karena di waktu itu ada mall terbesar di Jakarta, mungkin di Indonesia yang termahal dan diresmikan oleh Ibu Tin, almarhumah Ibu Tin Soeharto ya. Nah, jadi BNI buka di sana ya, di lantai LL gitu kan, lantai dasar, tempat toko-toko branded gitu Bapak Ibu. Nah, terus dari situ karena zaman dulu itu kita kerja sampai hari Sabtu setengah hari dan pulangnya itu jam clearing itu tutup sampai jam 1 gitu ya. Jam 4 kita udah udah apa namanya udah tutup close gitu. Pulang jam 5 kita waktu itu. Jadi jam 5 itu udah sepanjang koridor itu ada BNI aja nyawa 4 butik ya di situ. Ada Lipo, ada Permata, ada Penin. Jadi satu koridor itu kalau jam 4 udah gelap. Nah, sehingga toko branded yang di depan itu komplain karena nggak ada customer yang berani masuk ke situ kan gitu ya. Akhirnya kita dipindahin secara halus, cuman kita nggak mau di lantai paling bawah. Dia punya apa namanya plafon juga pendek ya, terus nggak layak lah. Akhirnya pindah kita ke Hotel Indonesia yang sekarang jadi apa namanya Kempinski. Nah itu di depan masih ada tuh, itu saksi sejarah tuh kalau Bapak di Jakarta itu Kempinski ada BNI dulu di situ. BNI Hotel Indonesia Internasional berubah jadi dari Plaza Indonesia berubah ke sana. Cabang devisa Bapak Ibu. Nah, yang menguntungkan saya adalah pada saat saya melihat unit administrasi tahun 92 itu hanya penyelianya saja yang bekerja. Anak buahnya nggak bekerja karena nggak ngerti. Ya dulu kemaklum ya. Zaman dulu kan masih banyak SMA-nya kan gitu ya. Nah, jadi dia punya anak buah, punya anggotanya ngerti transaksi luar negeri, yaitu trade, impor, ekspor, pembukaan deposito falas dan seterusnya, giro falas yang seterusnya. Yang nggak ada ngerti mereka kasihan gitu. Penyelia itu jumpalitan gitu ya. Karena waduh, kasihan lah kalau saya ngeliatnya. Saya terpanggil hati saya, walaupun saya di customer service, setelah selesai saya mampir ke sana. Saya ngajuin diri untuk menawarkan bantuan gitu kan. Nah, terus diajarin sama dia. Ya alhamdulillah saya cepat gitu diajarin sama udah almarhum namanya Pak Santoso namanya, udah meninggal. Nah, saya diajarin betul. Nah, sehingga OM saya ngelihat gitu, saya antusias belajar trade gitu kan. Maka saya disekolahin dulu di wilayah kebenaran ada kursus transaksi luar negeri di wilayah 10 Senayan lantai 4. Itu bagi saya tuh ya hal yang boleh dibilang untung lah gitu ya. Kenapa? Saya ketemu GM-GM cabang luar negeri Bapak Ibu. GM-GM cabang luar negeri ada dari London, New York, ya, Tokyo, Singapura, Hong Kong. Itu tumplek ke situ semua tuh. Jadi ngajarin tentang transaksi luar negeri. Saya belum dapat TPP Bapak Ibu karena saya baru masuk BNI. Tapi saya minder, saya duduk paling belakang. Wah, saya bilang nih menarik juga nih gitu kan. Transaksi luar negeri gitu kan, ekspor impor. Sampai saya belajar tentang mekanismenya. Alhamdulillah dalam waktu 1 bulan saya ngerti langsung pekerjaan dari administrasi dalam luar negeri itu dilimpahin ke saya. Nah, padahal waktu itu cabang kelas 3. Nah, saya ada keuntungannya tuh. Saya dapat M1, artinya dibandingin senior kan sampai 5 pelaksana. Saya M1. Jadi saya baru masuk udah dapat grade-nya M1 karena saya nanganin transaksi luar negeri waktu itu. Nah, 3 bulan kemudian saya ditunjuk jadi mentor oleh pemimpin cabang. Saya bisa ngajarin senior-senior gitu waktu itu. Dari cabang Tebet, pemimpin cabangnya sama bagian negeri itu minta ke cabang Plaza Indonesia untuk belajar gitu ya.
Nah, kayak gitu tuh. Dari awal saya di BNI itu saya udah dipercaya kayak gitu Bapak Ibu. Ya, jadi saya bersyukur saya kenal transaksi trade. Alhamdulillah 5 tahun kemudian saya jadi penyelia Bapak Ibu. Penyelia administrasi dan dalam luar negeri. 2 unit kita pegang waktu itu di Semanggi. Nah, jadi 5 tahun di BNI, terus promosi jadi penyelia, nggak tanggung-tanggung 2 unit lagi ya, administrasi dalam dan luar negeri. Selain itu, setahun 2 tahun kemudian krisis moneter tahun 98. Nah, kemudian saya diangkat jadi apa? Kantor cabang pembangunan, bukan kantor, lompat lagi tuh ke situ tuh. Ya nggak duduk di kantor kas lagi di KCP di Palmerah di bawah Senayan gitu. Baru 1 tahun kemudian, satu tahun setengah dipercaya lagi megang UI Salemba. Wah itu paling unik Bapak Ibu. Resiko operasional luar biasa di sana. Ada dokteran kan di UI kan. Ini saya cerita nanti di materi resiko operasional. Nah di situ kita seorang pemimpin, nah, gimana caranya itu out of box ya, artinya bertindak out of box, tapi tidak makar. Nah, nggak lama kemudian, 6 bulan di UI, saya ditarik. Waktu itu ada kasus BNI kan tahun 2003. Kalau Bapak Ibu terbesar di Indonesia, ya Allah malu-maluin tuh Bapak Ibu. Itu saya ditarik menjadi eh, apa namanya pegawai di Trade Processing Center. Awal BNI itu apa namanya menerapkan sistem semuanya itu tersentralisasi di kantor pusat sampai divisi internasional. Cita-cita saya memang ke situ. Nah, terus ke situ saya langsung 6 bulan pengelola di sana. 6 tahun ya. Kemudian saya promosi 2 tahun di bidangnya divisi internasional. Saya membawa direktur Pak Bob, ada Pak Fir itu luar biasa, orang-orang yang luar biasa bagi saya, guru lah ya. Lebih melek lagi ya. Nah, 2 tahun di sana promosi lagi. Jadi ada pemimpin divisi Rijal ingin mencari pemimpin cabang yang mempunyai latar belakang transaksi luar negeri. Ya dicari, difilter, alhamdulillah saya masuk di sana. Jadi pemimpin cabang Senayan tahun 2013. Tahun 2013 Senayan, 3 tahun di sana, promosi lagi. Saya membawa BNI Senayan lebih dari 100% target Bapak Ibu dan PMS 5 gitu kan. Kebanggaan. Banyak lagi juga apa namanya penghargaan dari dulu divisi TBS ya dulu namanya. Transaction Banking Services. Kita juara garansi bank, kita juara apa namanya apa dari sisi slip contribution kontributor ya, juara 1 se Indonesia. Saya promosi ke wilayah Padang Bapak Ibu. Jadi HNS dulu namanya HNS ya, wakil pemimpin wilayah di Padang. Nah, di Padang saya di bawah Pak Roni Venir yang sekarang direktur ya. Saya wakilnya Pak Roni waktu itu. 2 tahun, berangkat tahun 2016 awal Januari pulang ke Jakarta, ditarik sama salah satu direksi tahun 2017 di ujung tahun Bapak Ibu ya. Kemudian saya ditarik menjadi wakil divisi PFA. Ketemulah Pak Dandi, bosnya Pak Felix tuh, yang sekarang megang divisi BNU. Nah, saya di situ wakilnya Pak Dandi ya di PFA. Itu lebih luar biasa lagi Bapak Ibu. Ya, resiko operasional, resiko macam-macam di situ. Karena seluruh pengadaan ada di sana, ya. Jadi 1 tahun itu ada 1.500 pengadaan tuh, bayangin Bapak Ibu, dalam 1 tahun. Gimana hektiknya tuh divisi PFA, ya di sana tuh. Nah, kemudian saya lama di sana 3 tahun, 8 bulan. Kemudian saya ditarik lagi ke wilayah ke pemimpin wilayah. Gak lama di tanggal 3 Juli 2002 BNI mentransformasi, ya muncullah yang namanya NWOW, kan? NWOW ya. Kemudian namanya berubahlah wakil pemimpin wilayah menjadi, saya ngejabat area head di wilayah 14, megang cabang Fatmawati dan cabang Pondok Indah.
daerah-daerah orang keren Bapak Ibu ya. Saya dipercaya di sana. Menjelang pensiun, saya ke BNU. Nah, di sana saya bantu teman-teman untuk membuat modul-modul syarat untuk atau sertifikasi menjadi pemimpin cabang maupun area head maupun BBM. Dulu BBM ya. Ya. Nah, jadi kita bikin modul interaktif sekali gitu di sana, diskusi setiap hari. Ya, alhamdulillah ya. Tapi ternyata pas 4 bulan saya pensiun ya, sempat diperpanjang 6 bulan di BNU ya untuk menyelesaikan program apa namanya apa ya sertifikasi untuk itu apa namanya untuk para pemimpin ya. Saya lupa nama itu. Ya. Nah, jadi setahun dari situ, 6 bulan dari situ, saya ngelamar jadi asesor, Bapak Ibu. Ya, saya ikut asesor di salah satu lembaga yang nanti Bapak Ibu dites, ya. Sekarang ini ikut pelatihan, namanya LSPP. Saya diterima di sana karena saya terakhir memperoleh jenjang 6, JK 6, ya, untuk kalangan komisaris dan para wakil divisi dan wakil pemimpin wilayah. Kemudian saya ikut sertifikasi, lulus, dapat sertifikat lah, asesor kompeten. Ya. Nah, kemudian kemarin tanggal 8, bareng-bareng juga sama teman-teman, saya ikut ujian namanya General Banking untuk JK 6, untuk para GM dan pemimpin wilayah. Nah, saya lulus kemarin, ya, jadi jangan khawatir Bapak Ibu, saya yang umur 57 aja bisa lulus, saya yakin Bapak Ibu yang masih muda, yang boleh dibilang otaknya masih banyak apa ya, masih space-nya masih banyak gitu ya. Saya rasa Bapak Ibu harus bisa lulus juga gitu ya. Nanti saya kasih kisi-kisinya ya untuk Bapak Ibu ya. Jadi general banking lebih banyak daripada Bapak Ibu ini apa kompetensinya. Kalau Bapak Ibu kan 6 ya. Kalau saya 9 general banking ya. Bagaimana mensupervisi operasional produk dan jasa perbankan, bagaimana mengelola pemasaran produk jasa dan perbankan, bagaimana menyusun, melaksanakan serta mengevaluasi RBB, rencana bisnis bank, bagaimana menangani pengaduan nasabah, bagaimana memberikan edukasi kepada nasabah, bagaimana mengelola akuntansi, bagaimana mengelola aspek-aspek hukum. Nah, ada 9 tuh. Ya, jadi ya lumayan ya. Artinya ya berdasarkan pengalaman dan teori kita padukan, alhamdulillah saya bisa jawab banyak pertanyaan dibanding dengan Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, itu perkenalan saya kepada Bapak Ibu. Saya lihat di sini banyak juga dari teman-teman di wilayah timur ya. Sekarang udah jam berapa nih? Jam 10 ya. Ya kita singkat mudah-mudahan nggak sampai sore Bapak Ibu. Tapi saya mohon sama Bapak Ibu jangan disambi ya. Ini Bapak Ibu nih disertifikasi loh ya. Sertifikasi nggak main-main. Kalau Bapak Ibu udah punya sertifikat, artinya harga Bapak Ibu mahal ya. Kalau Bapak Ibu ngelasta tuh udah nada aja tuh bang swasta tuh karena Bapak Ibu udah mempunyai sertifikasi. Ya nanti kan Bapak Ibu bisa insya Allah lulus 4 jenjang 4. Nanti kalau Bapak Ibu naik lagi apa grade-nya atau jabatannya harus pakai ke jenjang 5. Nanti kayak saya tuh nanti sampai ke atas jenjang 6 ya. Terakhir jenjang 7 ya untuk para direksi ya. Nah, itu kira-kira. Nah, kalau saya jenjang 6 ya untuk komisaris dan para wakil dan pimpinan gitu ya. Nah, jadi saya berharap Bapak Ibu tolong perhatikan ya karena metodenya bukan sama kayak dengan lembaga lain ya. Karena ini tanya jawab. Ngomong-ngomong di sini Bapak Ibu udah berpengalaman lebih dari 2 tahun atau ada yang masih di bawah 2 tahun karena beda sistemnya nanti. Dan saya akan sosialisasikan. Ya, baik Bapak Ibu, izin Pak Felix kita mulai apa namanya materi yang kita akan bawakan hari ini. Jadi santai Bapak Ibu ya, jangan tegang karena ini adalah bagian dari pendalaman yang mana nanti Bapak Ibu dapat sertifikat online dari Pak Felix dari BNU ya. Itu sebagai syarat untuk mengikuti sertifikasi jenjang kompetensi 4. Jadi salah satu nanti harus ditunjukkan bahwa Bapak Ibu sudah apa namanya
mengikuti pendalaman materi. Nah, ini terus terang BNI kerjasama dengan lembaga sertifikasi perbankan profesional LSPP, di mana saya juga menjadi anggota di sana sebagai asesor. Nah, jadi ini pembekalan Bapak Ibu, agendanya ya tadi pendahuluan, dari perkenalan ya, kemudian juga nanti yang kita bahas di sini. Jadi ini 2 hari Bapak Ibu katanya nih, 2 hari. Ya, ini kemarin saya juga udah dari BNU, udah ini yang ke-8. Ini yang ke-8. Jadi udah 7 saya diberikan batch-nya. Ini batch ke-8, yaitu batch 65 ya. Di hari pertama, ini kita akan membahas risiko kredit, risiko likuiditas, risiko operasional, sama risiko investasi. Ya, 4. Kredit, likuiditas, operasional, dan investasi. Di hari kedua, kita akan membahas risiko pasar sama risiko imbal hasil. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini agendanya aja ya. Istirahat isoma di jam 12 sampai jam 1 waktu Indonesia bagian Barat. Oke, pendahuluan. Nah, ini saya akan jelaskan mekanisme untuk mengikuti ujian kompetensi di LSPP. Nah, sertifikasi manajemen risiko di sini adalah sebagai program mandatorinya dari regulator. Dulu BI, zaman saya dulu belum ada OJK. BI belum pecah. Jadi BI. Nah, sekarang kan beda. Yang namanya OJK itu mengawasi perbankan, BI adalah kebijakannya, ya. Jadi ini adalah mandatori kewenangannya OJK untuk memerintahkan seluruh perbankan komersial maupun non komersial mengikuti manajemen risiko dan harus disertifikasi. Sebenarnya itu dari tahun 2007, 2008 ya saya ikut BSMR 1 ya waktu itu, sama 2 ya, 3 sampai 4 dulu masih BSMR. Nah, terus disetarakan menjadi JK6. Jadi itu yang apa diambil alih oleh LSPP. Nah, jadi ini sebagai perhatian manajemen Bapak Ibu ini nggak main-main karena nanti sertifikasinya itu nanti lambangnya Garuda. Jadi negara tuh yang memberikan sertifikasi kepada Bapak Ibu. Saya mohon ya Bapak Ibu serius, jangan nyambi, jangan nganggap kecil gitu ya. Karena sayang kan kesempatan untuk disertifikasi dibuang cuma-cuma gitu ya. Jadi Bapak Ibu harus seksama ya, harus apa namanya gimana caranya kita bisa lulus gitu ya, gitu. Nah, di dalam metode asesmen ini dibagi dua, tergantung dari pengalaman ya karyawan tersebut. Kalau karyawan baru ya seperti tenaga ODP tiba-tiba udah dimasuk ke dalam COB atau Treasury, nah itu kan grade-nya kan langsung 9 kalau nggak salah kayak gitu-gitu ya. Nah itu wajib dia ikut, berarti kan dia pengalamannya di bawah 2 tahun, ya kan? Nah, karena di bawah 2 tahun, metodenya adalah daftar instruksi terstruktur. Ini nggak ada ujian tertulis Bapak Ibu ya. Tolong dicamkan tidak ada ujian tertulis. Kecuali dari lembaga lain itu ada multiple choice. Jadi Bapak Ibu harus hafal mati tuh yang kayak itu ya. Tapi di sini definisi Bapak harus ngerti, Bapak Ibu harus ngerti. Jadi daftar instruksi terstruktur apa sih Pak Edi? Ya, jadi artinya menyiapkan bahan presentasi ya 10 lembar terkait dari tadi ke-6 risiko di jenjang kompetensi 4 untuk karyawan yang berpengalaman di bawah 2 tahun. Ya, kemudian habis presentasi tanya jawab. Kemarin saya juga gitu karena saya pensiun, saya metodenya daftar instruksi terstruktur. Jadi saya udah punya megang manajemen risiko JK6 sama general banking JK6. Saya udah punya itu. Artinya saya juga akan bisa akses ke untuk asesmen untuk general banking juga nantinya gitu. Nah, jadi kemarin saya presentasi juga, saya buat presentasi, kemudian ditanya-tanya sama si asesor gitu ya. Kayak begitu. Nah, dianggap kita apa sudah tidak aktif, nggak pakai itu, langsung ada pertanyaan-pertanyaan wawancara. Kalau saya ya, waktu di general banking kemarin. Tapi kalau Bapak Ibu, ini dibagi dua, karena kan ada ODP-ODP yang sudah masuk ke beberapa divisi yang boleh dibilang divisinya itu grade-nya tinggi.
Nah, di sini adalah dokumen-dokumen persyaratan harus disiapkan minimal ya ada KTP ya, kemudian ada nanti sertifikat Bapak nih Bapak Ibu nanti habis besok nih si Pak Felix itu akan memberikan sertifikasi tanda Bapak Ibu telah mengikuti pendalaman apa namanya materi untuk JK 4. Terus kemudian ada lagi dokumen-dokumennya selain itu ya, eh, job description atau FUKOK dari BPP ya. Kemudian juga ada CV dari Relas, tapi jangan kasih ke sana ya, ke LSPP, CV-nya gitu. Nah, kayak gitu ya, antara lain. Terus ada bukti kerja, misalnya Bapak Ibu jadi Pak ya gitu kan. Nggak usah saya bilang ya, ijazah ya, ijazah akhir Bapak Ibu. Kemudian ya, beberapa dokumen nanti dari BPU itu akan memberikan apa yang harus di submit ya sebelum kalau Bapak Ibu boleh. Nah, kemudian yang kedua Bapak Ibu ya, itu adalah ada metode lain tuh bagi karyawan atau jual menggunakan metodenya dikasih portofolio dan pertanyaan wawancara. Itu sekarang ya kalau di LSPP model semuanya itu wawancara.